Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Reni Salsabila Anastasia, Saya Isa Dandiansyah. saya Windy Safitri. Saya Karina Elvira Sauna. Saya Julia Amanda Florensita. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan mengenai proyek mapel kimia analisis kasus yang akan dibacakan oleh Isa Dandiansyah. Kepada Isa kami persilakan. Pertanyaan pertama, jika pH tanah pada lahan rawa pasang surut diketahui sebesar 2, maka untuk menetralkan kondisi asam pada tanah rawa berair, berapa kebutuhan kapur untuk lahan seluas 1 hektar dengan kedalaman 1 meter? Untuk menjawab pertanyaan ini, hitunglah tiap tahapan berikut. Pertama, hitunglah konsentrasi ion hidrogen pada pH sama dengan 2. pH sama dengan minus negatif log tanda kurung H plus sama dengan 10 negatif pH. pH sama dengan 2 sama dengan negatif log tanda kurung H plus. H plus sama dengan 10 negatif 2 M. Selanjutnya, hitunglah volume air rawa. 100 HA sama dengan 100 M dikali 100 M sama dengan 10.000 M per 10 M per 10.000 M per persegi. 10.000 M persegi. Volumenya sama dengan luas dikali kedalaman sama dengan luasnya 10.000 M persegi dikali 1 M sama dengan 10.000 M per kubik sama dengan 10 juta liter, yang diketahui 1 M per kubik sama dengan 1000 liter. Selanjutnya, tulislah persamaan reaksi kimia setara antara ion karbonat CO3 2 negatif dengan ion hidrogen H+ menghasilkan air dan gas karbon dioksida CO2. Ingatlah bahwa koefisien reaksi kimia haruslah sudah disertakan untuk menghitung A. Berapa jumlah mol CaCO3 jika diketahui ArCa40, ArC12, ArO16. B. Berapa ton kapur dalam bentuk senyawa CaCO3? Jawaban: persamaan reaksi antara ion karbonat CO3 2 negatif dengan ion hidrogen H+ menghasilkan air dan gas karbon dioksida CO2. Sebelum reaksi, C memiliki 1, O memiliki 3, H+ memiliki 2, dan sesudah reaksi C menghasilkan 1, O menghasilkan 2. Untuk C-nya sendiri sama, O-nya belum sama, dan H-nya belum sama. Jadi itu akan diperbaiki seperti ini. Sebelum reaksi, C-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 3, H+ sama dengan 2. Dan sesudah reaksi, C-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 3, dan H-nya sama dengan 2. Yang reaksinya dapat ditulis seperti berikut. CO232 negatif sama dengan ditambah H+ menghasilkan H2O ditambah CO2. Bagian A, penjelasan jumlah mol CaCO2 sebagai berikut. CaCO3 sama dengan Ca plus C plus O3 sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 16 dikali 3 sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 48 sama dengan 100 gram per mol. AR, menentukan airnya. AR sama dengan Ca ditambah C ditambah O3. AR sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 16 dikali 3 sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 48 yang menghasilkan 100 gram per mol. Jadi 100 per 100 sama dengan 1 mol. Jadi jumlah mol CaCO3 adalah 1. B. Penjelasan
berapa ton kapur dalam bentuk senyawa CaCO3 sebagai 1/6,02 dikali 16 pangkat 22 dikali AR CaCO3 sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10 ton. Jadi hasil dari berapakah kapur dalam bentuk senyawa CaCO3 adalah 10 ton kapur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy Safitri. Kemukakan pendapat kalian bagaimana cara melakukan penetraan air rawa yang asam melalui penambahan kapur. Silakan kalian mencari dari berbagai sumber informasi baik dari buku atau sumber lainnya, lalu diskusikan dalam kelas. Jawabannya, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa kapur bersifat basa, yang mana sifat tersebut dapat menetralkan sifat dari air rawa yaitu bersifat asam. Caranya sendiri menurut kami yaitu menentukan tingkat keasaman air rawa melalui pH. pH sendiri adalah ukuran untuk menyatakan tingkat kesamaan dalam suatu larutan. Setelah mencari tahu tingkat keasaman pada air rawa tersebut, barulah kita mencari tahu berapa kapur yang harus digunakan dalam menetralkan air rawa tersebut. Selain itu, luas dan juga kedalaman suatu lahan rawa pasang surut juga akan mempengaruhi berapa jumlah kapur yang harus digunakan atau ditambahkan. Sekian penjelasan mengenai proyek mapel kimia analisis kasus dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.